Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dibuka, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di pagi hari ini akan Ibu pimpin. Sudah siap semuanya untuk berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum langsung ke pelajaran hari ini yang akan Ibu jelaskan, Ibu akan mengajak terlebih dahulu untuk kehadiran hari ini ya anak. Oke, semuanya hadir. Tidak ada yang angka ya. Dan selanjutnya sebelum ke materi, Ibu sedikit akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu ada, nanti Ibu akan menerangkan dan menampilkan sebuah video. Video itu terdapat tentang aturan, dari mana nanti anak-anak akan Ibu minta untuk menyebutkan minimal 3 contoh aturan yang berada di rumah dan juga di sekolah. Nah, yang kedua nanti akan ada sebuah teks cerita pendek. Nanti anak-anak Ibu minta untuk menjelaskan dan menganalisis di bagian cerita itu tuh ada pelanggaran apa, penyebabnya apa, dan solusinya seperti apa. Selanjutnya nanti Ibu akan meminta peserta didik untuk berkelompok bermain peran untuk maju ke depan kelas untuk memperagakan bagaimana aturan, hak, dan kewajiban itu sebaiknya ditampilkan dengan baik. Nah, itu adalah penyampaian isi pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Oke, silakan disimak videonya ya anak-anak. Lalu Ibu akan beri pertanyaan. Selamat menyaksikan. Nah, jadi tadi anak-anak sudah melihatkan dan menyimak apa isi cerita di video tersebut. Nah, Ibu meminta kalian untuk menjawab satu pertanyaan dari video tadi. Mengapa pelanggaran aturan di cerita tadi itu bisa terjadi? Ayo, apakah ada yang mau menjawab? Ya, betul, April. Tadi ceritanya itu anaknya bernama si Wanda itu tidur terlalu malam sehingga ia bangunnya kesiangan dan menyebabkan ia berangkatnya telat, dan juga dia juga melanggar peraturan di sekolah untuk telat masuk ke dalam kelas. Nah, itu yang dinamakan dengan pelanggaran aturan yang berada di rumah yang berkaitan di sekolah juga. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan pengertian aturan, kewajiban, dan juga hak kita sebagai anak-anak. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada aturan. Apa sih itu aturan? Nah, aturan itu adalah petunjuk, pedoman, atau tata cara yang disepakati bersama untuk mengatur tingkah laku agar kehidupan berjalan secara tertib. Pentingnya sikap disiplin. Kenapa sih harus penting menjaga sikap disiplin? Ya, betul, membantu mencapai tujuan. Yang kedua, membentuk kebiasaan kita sebagai anak-anak yang positif. Yang ketiga ada meningkatkan rasa tanggung jawab. Betul. Yang keempat ada menjadi teladan bagi orang lain. Itu maksudnya sebagai contoh, sebagai panutan orang lain, seperti itu. Yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri. Betul, pintar sekali anak-anak Ibu. Oke, berarti materinya sudah selesai Ibu jelaskan. Selanjutnya
Ibu akan memberikan tugas ya. Ibu akan memberikan tugas supaya tidak bosan dan supaya anak-anak makin paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk membagi kelompok. Silakan kelompok terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 ada 3 anggota. Baik, kelompok 2 ada 2 anggota. Tidak apa ya, berbeda. Nah, sini sudah membentuk kelompok kan? Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Baik, di sini ini dia KPD kita. Untuk halaman kedua, silakan dibuka ya teman-teman. Ini ada sebuah cerita pendek. Sebuah cerita pendek tentang Dani. Ini adalah seperti studi kasus Dani. Boleh dibaca terlebih dahulu, nanti Ibu jelaskan ya apa saja yang harus dikerjakan. Saja untuk pembacanya. Baik, selanjutnya silakan membuka ke halaman kedua anak-anak semua. Halaman kedua ada petunjuknya, silakan dibaca dan juga ada 3 pertanyaan di lembar. Itu pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Silakan untuk didiskusikan jawabannya seperti apa. Ibu kasih waktu 4 menit untuk mengerjakan 3 soal. Baik, sudah selesai waktunya. Selanjutnya ada aturan di lingkungan sekitar. Tadi kan menyebutkan aturan pelanggaran berdasarkan teks cerita. Sekarang menyebutkan aturan berdasarkan di lingkungan sekitar, di mana ada di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat, seperti yang sudah Ibu paparkan materinya tadi. Silakan, di sini kan ada gambar. Ada gambarnya di sebelahnya, silakan dibacakan kira-kira aturan di lingkungan rumah itu apa saja ya, di sekolah apa ya, dan di masyarakat juga apa aja ya. Silakan dibacakan, buka waktu 10 menit untuk mengerjakan dan menyebutkan aturannya minimal 3. Oke, baik, itu selesai, sudah habis. Di lembar berikutnya itu ada hak dan kewajiban. Seperti yang sudah Ibu terangkan tadi. Tadi kan ada aturan, ada hak dan juga ada kewajiban. Sekarang masuk ke hak dan kewajiban. Tadi kan di lembar yang kedua ada aturan, yang ketiga ada hak dan kewajiban. Sekarang boleh ditulis di lembar kerjanya. Itu di samping-sampingnya sudah tertera ada gambarnya. Silakan dikerjakan menurut gambar yang ada. Ibu kasih waktu 5 menit saja, tidak usah lama-lama, karena pasti anak-anak sudah paham dan sudah pintar tentunya ya untuk mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya ini yang terakhir. Ini tugas yang terakhir ya anak. Di lembar kerja keempat di perintah keempat ini ada lembar kosong namun ada petunjuknya ya anak-anak semuanya. Ada petunjuk yang dimana ini adalah membuat teks skenario untuk bermain peran dan maju ke depan, mempraktekannya ke depan bersama anggota kelompoknya. Dan Ibu meminta kalian untuk berdiskusi sekarang untuk membuat skenario bermain peran sederhana dengan tema tentunya pelajaran kita hari ini, yaitu aturan hak dan kewajiban di sekolah. Namun boleh memilih kelompok 1 untuk aturan di sekolah atau kelompok 2 dengan kewajiban di sekolah itu apa. Nah, nanti diperagakan di depan. Namun Ibu meminta untuk dibuatkan terlebih dahulu skenario-nya seperti apa. Untuk waktunya Ibu kasih waktu berapa ya? Anak-anak mintanya berapa? Karena ini membuat skenario.
Oke, Ibu kasih waktu 15. Cukup atau tidak? Cukup ya. 15 menit dalam membuat teks skenario. Baik, waktunya dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan atau mempraktikkan bagaimana teks skenario yang telah per kelompok itu buat. Baik, sekarang kelompok berapa dulu nih yang mau maju? Mau ditunjuk atau mau maju sendiri? Maksudnya mau kelompok berapa dulu yang maju? Baik, kelompok 2 silakan untuk maju mempresentasikan. Terus kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok pertama silakan maju untuk mempraktikkan. Kita simak ya. Baik, bagus sekali, kita beri applause semuanya. Bagus sekali. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan membantu dan maju ke depan. Ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian sudah berani untuk maju dan mempraktikkan apa yang sudah kalian diskusikan tentunya. Nah, selanjutnya sebelum kita sama-sama tutup pembelajaran pada siang hari ini, siapa yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah kalian kerjakan dan juga sudah kalian presentasikan maju ke depan? Siapa yang mau? Ayo. Yang sudah dikerjakan dan juga maju dulu ya. Belum secara keseluruhan anak. Baik, betul, Devi, pintar sekali. Terima kasih sudah mewakili teman-teman untuk menyimpulkan poin-poin apa saja yang sudah kita kerjakan. Betul. Jadi kita tadi sudah mengerjakan tentang aturan pelanggaran di semua yang berkaitan di sekolah, dan juga contoh-contoh aturan yang berada di sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Tentunya ada juga hak dan kewajiban. Tidak hanya ada aturan, namun juga ada hak dan kewajibannya kita sebagai anak-anak dan sebagai warga. Baik, setelah ini sudah selesai, namun Ibu akan menyimpulkan. Ibu bersama anak-anak akan menyimpulkan merangkum seluruh materi yang sudah Ibu jelaskan, dan juga anak-anak yang sudah dengarkan LKPD yang dikerjakan. Baik, apa saja hari ini? Betul semuanya. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian aturan, pengertian hak dan kewajiban. Ada pula contoh-contohnya. Ada pula perbedaan antara hak dan kewajiban secara mendetail, dan juga ada cara menjadi anak yang disiplin. Pentingnya sikap disiplin itu apa saja, dan juga anak-anak juga sudah bisa mempraktikkan bagaimana aturan itu dibuat dan dipraktikkan, dilaksanakan tentunya. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas kita yang memimpin doa. Boleh? Rama untuk memimpin doa? Baik, boleh di tempat duduk saja. Baik, terima kasih Rama telah memimpin doa pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup dengan semuanya, jangan lupa aturan-aturan pelajaran-pelajaran hak dan kewajiban tersebut diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Sampai jumpa, bertemu di minggu depan. Terima kasih.